kalau something too good to be true, terlalu perfect dilihat gitu, kayaknya pasti ada udang di balik bakwan gitu loh. Kehidupan orang tuh naik turun, kehidupan orang tuh pasti ada jelek ada bagus. Hola netizen yang tercinta. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moise, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menyebut pihaknya juga langsung melakukan penahanan terhadap Harvey setelah menyandang status sebagai tersangka dalam perkara ini. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Korp Adiaksa menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Total dalam perkara ini Kejagung telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka termasuk Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh my god guys, ini kayak shock banget gak sih? Suaminya Sandra Dewi ternyata salah satu tersangka dari korupsi di PT Timah. Oh my god, oh my god. Kayak Mbak Sandra Dewi ini lagi ngerasa ini cobaannya dia banyak banget ya tahun ini. Udah dia di awal tahun sakit, terus suaminya sekarang kayak gini. Oh my god, gue tuh shock banget, bukan gimana-gimana ya. Mereka ini kan selalu terlihat harmonis ya gak sih? Dan kalian kan tahu kalau misalnya Sandra Dewi dan suaminya itu sampai punya pesawat jet pribadi kayak gitu kan. Dan dulu tuh udah pernah diundang juga tuh ke podcastnya si Kak Melanie Ricardo. Terus habis itu ada orang nih yang komen kayak gini, aku merasa tertampar dengan perkataan Sandra, aku takut sama Tuhan karena dia sudah memberikan semua kebahagiaan ini, dan aku tidak perlu sombong karena ini semua titipan dan dia bisa mengambil ini semua kapan aja. Kayak oh my god, gue lagi mikir apakah Sandra Dewi tahu gak sih tentang ini gitu. Oh my god, ini gue bukan gimana ya, gue bener-bener kayak kaget banget. Suami Sandra Dewi guys. Jadi ternyata ya suami Sandra Dewi itu dengan si Crazy Rich yang ada di PIK, Helena Lim, itu tuh ternyata di kasus yang sama ya, di korupsi di PT Timah. Kalau kalian mau tahu ceritanya, jadi kayak gini lah ya, kurang lebih gue akan ringkas ceritanya. Jadi konon orang-orang yang menjadi tersangka korupsi Timah ini yang udah ketahuan tuh sekitar 16 orang. Mereka itu buat sebuah perusahaan fiktif gitu ya guys ya. Jadi si perusahaan fiktif ini jadi perusahaan boneka begitu yang bekerja sama dengan PT Timah. Nah, tujuannya buat apa? Supaya ketika ada kerjasama atau project-project gitu untuk bisa membawa, atau gue nggak ngerti lah, pokoknya intinya tuh kayak ngebawa biji timah gitu dari si PT Timah itu. Nah, pakai si perusahaan ini. Sementara perusahaan ini tuh sebenarnya tuh nggak ada guys, maksudnya bukan nggak diciptakan hanya untuk melakukan kegiatan ini gitu loh. Itu kan penipuan parah ya. Dan kerugiannya itu ya, kerugian negara gara-gara perbuatan mereka ini tuh sampai 270-an triliun. Itu duit. Wow. Bahkan nggak kebayang lagi kalau ngebantuin orang-orang yang menderita di sini di Indonesia ya. Rakyat-rakyat yang susah makan apa segala macam, itu tuh udah wow banget. Gua masih shock nih sekarang guys. Kok bisa-bisanya gitu ya? Orang kok bisa segitunya sama harta. Jadi guys, kalau tiba-tiba ada orang yang kaya raya banget sampai kayak di luar nalar kayaknya, jangan buru-buru kagum. Jangan buru-buru kagum. Kita nggak pernah tahu itu kayaknya dari mana. Bahwa suaminya Sandra Dewi ketangkep, Harvey Moise tuh ketangkep gara-gara kasus korupsi timah. Jadi setelah si Helena Lim itu ya, sekarang Harvey Moise. Ya gue shock sih ya, karena menurut gue itu kayak sama Sandra Dewi tuh kayak pasangan yang kayak perfect aja gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak apa ya, kayak sempurna gitu. Duit banyak ya kan, yang satu cantik, satu ganteng, anaknya dua-duanya ganteng. Wah,
pokoknya sempurna lah gitu kan. Tapi siapa sangka terkena kasus seperti ini gitu loh, korupsi pula lagi, yang nangkap Kejagung langsung lagi. Aduh, ya gimana pun yang namanya kasus korupsi ya harus ditindak tegas sih ya. Terlepas dari anaknya yang masih kecil-kecil ya kan, 2 orang gitu, gue kayak berasa kayak gimana gitu liatnya, kayak ya gimana pun juga kita doakan yang terbaik ya, nggak boleh ngejudge atau nggak gimana ya. Kasihan anaknya masih kecil-kecil ya, kasihan tuh. Kalau bapaknya ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakuin. Tapi ya istri dan anak-anaknya menurut gua harusnya tidak ada sangkut pautnya sih. Yang sabar ya Mbak Sandra Dewi, dan juga buat anak-anaknya yang sabar gitu. Suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise, dijadikan tersangka korupsi komoditas timah. Gimana nggak shock ya? Karena sebenarnya mereka berdua, Harvey Moise dan Sandra Dewi, itu merupakan couple goals favorit gue gitu. Terutama Sandra Dewi. Karena Sandra Dewi itu menurut gue religius banget. Bahkan dia tuh pernah bikin statement ya, kalau Sandra Dewi ini takut untuk berbuat hal-hal yang nggak benar karena takut kebahagiaannya diambil sama Tuhan gitu. Terus sekarang suaminya yang dijadikan tersangka. Gimana nggak shock gitu ya? Jadi suaminya Sandra Dewi alias Harvey Moise ini dijadikan tersangka karena dia tuh terbukti melakukan kontak gitu ya, ada hubungan dengan direktur dari si PT Timah ini gitu. Jadi dia tuh perannya di sini sebagai perpanjangan tangan lah dari si direktur itu dan ke orang-orang lain. Nah, dia itu merupakan tersangka ke-16 dalam kasus ini gitu. Nah, gue nggak kebayang ya perasaan Sandra Dewi bagaimana gitu. Apalagi dia tuh sekarang lagi dari masa recovery kan, kemarin habis operasi ambeien gitu. Tapi gue tetap doain semoga Sandra Dewi dan anaknya baik-baik aja. Nah, gimana nih tanggapan kalian netizen? Kaget juga nggak? Nah ini tuh yang buat gue yakin banget kalau something is too good to be true, itu pasti ada udang di balik bakwan guys. Ternyata suaminya Dewi, Sandra Dewi ya, itu si Harvey ketangkap kasus korupsi di Bangka ya. Oh my god, kalian inget gak dulu nikahan dia di Disneyland Hong Kong apa Disneyland mana gitu, yang dia di atas sana bak seorang princess gitu kan ya. Kayak kita ngelihatnya pasti wow enak ya gitu ya. Nah ini dia yang gue bilang ya, kalau something too good to be true, terlalu perfect dilihat gitu, kayaknya pasti ada udang di balik bakwan gitu loh. Kehidupan orang tuh naik turun, kehidupan orang tuh pasti ada jelek ada bagus, ada asem pasti ada pahit pasti ada manis gitu loh. Jadi kalau kalian yang lagi berjuang sekarang, entah apapun masalah kalian, semangat, percayalah semua orang tuh sama kok kayak kalian. Semua orang tuh pasti ada ups and down-nya, semua orang tuh pernah ngejalanin masalah apapun itu. Jadi tetap semangat, karena ingat gak pernah ada Tuhan ngasih ke kita itu tantangan yang melebihi batas kemampuan kita gitu loh. Jadi ini sebagai contoh untuk refleksi ke kalian, kalau misalkan semua yang kalian lihat di sosial media yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang menurut kalian kok Tuhan gak adil banget segala macem, itu hanya yang ingin dilihatkan ke kalian aja, yang gak dikasih lihat kan pada nggak tahu kan gitu kan. Noh contohnya noh ya, makanya bersyukur aja, bersyukur. Good night. Suami salah satu artis ternama di Indonesia ketangkep sama KPK. Kayaknya gue saat ini belum mau berkomentar apapun ya, karena gue sekarang yang gue pikirin adalah gue jadi lebih bersyukur dengan apapun yang gue punya saat ini, walaupun tidak berkelebihan dan tidak bergelimang harta. Karena sejujurnya kerjaan gue, bidang yang gue kerjain ini, kan gue punya beberapa kerjaan ya di luar konten kreator ini. Kalau misalkan gue mau melakukan hal-hal kotor gitu ya, itu bisa banget, bisa pakai banget. Tapi gue memilih untuk enggak deh, karena balik lagi buat kalian yang udah tahu, gue kan masih punya papa sama masih punya anak ya. Anakku juga masih kecil, masih sekolah. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue harus pakai baju oranye cuman karena gelap mata gitu soal uang. Kayak lebih baik gue menyesuaikan kehidupan gue aja gitu dengan apa yang gue punya, dengan seberapa uang yang gue ada gitu loh. Buat istrinya, semoga diberi kesabaran, semoga masalahnya cepat selesai. Ya semoga pemerintah juga bisa adil ya sebagaimana mestinya, dan bisa melakukan hal yang memang sebagaimana mestinya, yang seharusnya harus dilakukan sebagai orang yang
punya kasus seperti itu. Oke, sekian. Dadah.